الحمد لله الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين أما بعد فاتقوا الله لعلكم تفلحون قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat yang telah kita rasakan, yang sedang kita rasakan. Di antara nikmat yang sedang kita rasakan saat ini adalah nikmat hidup. Allah Subhanahu wa Ta'ala sungguh telah menjadikan kehidupan ini tanda di antara tanda-tanda kekuasaannya. Ayatun min ayatillah. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala pun menjadikan kematian kebalikan daripada kehidupan yang dia merupakan tanda-tanda kekuasaannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan kepada kita dalam Al-Quranul Karim dalam surah Al-Baqarah ayat 28, Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyakum thumma yumitukum thumma yuhyikum thumma ilaihi turja'un. Ayat yang menampilkan sebuah keanehan dan ta'ajubnya yang ditujukan kepada orang-orang kafir terutama. Wahai orang-orang kafir, mengapa kamu kafir? Mengapa kamu kafir dan ingkar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kaifa takfuruna billah wa kuntum amwata. Sebelumnya kamu tiada, sebelumnya kamu mati, tidak ada kehidupan wujudmu di dunia ini. Fa ahyakum, maka kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menghidupkan kalian. Thumma yumitukum, kemudian Allah pun mematikan kembali kalian. Thumma yuhyikum, setelah kematian nantinya kamu akan dihidupkan kembali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Thumma ilaihi turja'un, dan kepada Allah kalian akan dikembalikan untuk dipersoalkan apapun yang telah kalian lakukan di dunia ini. Hadirin yang berbahagia, tafakkur, merenungkan ayat ini, bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan makhluknya dengan penuh segala keajaiban dan keindahan di dalamnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala menampilkan kepada kita kesempurnaan kekuasaannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin menunjukkan kepada hamba dan makhluknya ini bahwasanya yang berhak ditaati hanya Allah semata. Mengingat kematian ini sebuah perkara yang sangat agung dan mulia dalam agama kita. Efek dan pengaruh daripada mengingat kematian ini adalah akan memberikan sebuah perbaikan jiwa pada seseorang.
Orang yang senantiasa mengingat kematian, dia akan berusaha untuk memperbaiki dirinya menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia tidak akan bermalas-malasan dalam urusan agama, karena dia tahu jalan menuju Allah tidak akan ditempuh dengan cara bermalas-malasan. Mengingat kematian untuk mengobati nafsu dan jiwa manusia yang mereka pada lazimnya adalah lebih mengedepankan dunia dan kelezatannya. Oleh karenanya, jika seorang hamba senantiasa dia ingat kematian dan sering dia mengingat kematian dalam hari-harinya, maka dunia ini akan terlihat kecil pada pandangannya. Hasad dan dengki pun akan hilang dalam dirinya. Ketika seseorang mengingat kematian, maka yang terlihat pada pandangannya adalah kekurangan dirinya. Capaian yang ingin dicapai di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala akan diperolehnya. Oleh karenanya Nabi SAW memerintahkan kita untuk memperbanyak ingat kematian itu. Aktsiru dzikra hadimil ladzat. Ini sebuah perintah dari Nabi SAW, yang mana Nabi pun mempraktekkan dalam kehidupannya dan mengingatkan para sahabat-sahabatnya, dan beliau tampilkan dalam kehidupan keseharian beliau bagaimana cara-cara agar seseorang itu senantiasa ingat mati, bagaimana cara-cara agar seorang hamba itu ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya, orang yang mengingat kematian ketika dia sedang dalam kondisi sempit, Allah Subhanahu wa ta'ala akan luaskan hatinya. Orang yang mengingat kematian ketika dalam kondisi lapang, maka dia akan melihat bahwasanya kelapangan yang Allah berikan berupa dunia yang dia rasakan tidak akan pernah kekal bersamanya. Hadirin berbahagia, oleh karenanya para ulama mengatakan mengingat kematian itu akan menjauhkan seseorang daripada kemaksiatan, melembutkan hati yang keras, dan menghilangkan kebanggaan kepada dunia. Sebagaimana ketika dia ingat kematian dalam kondisi musibah, dia akan melihat musibah itu begitu ringan. Hadirin berbahagia, oleh karenanya perkara yang sering kita lakukan adalah melupakan kematian. Betapa banyak orang tidak akan ingat kematian, bahkan ketika diingatkan akan kematian masih ada angan-angan hidup panjang dalam dirinya untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya tidak ada yang paling bermanfaat bagi hati seorang hamba untuk ingatkan dirinya akan kematian dan melembutkan hatinya daripada kerasnya hati, melainkan dia merenungkan dirinya ketika menziarahi kubur. Aisyah radhiyallahu taala anha dalam hadis yang sahih menyebutkan bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menziarahi kubur. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Aisyah, ketika jadwalnya di rumah Aisyah radhiyallahu anha, maka beliau di penghujung malam pergi ke pemakaman Baqi'. Rasulullah pergi bukan di siang hari. Aisyah menceritakan beliau pergi di malam hari dan bahkan di penghujung malam. Bayangkan di saat manusia pada umumnya lelap dengan tidurnya, bahkan pada umumnya orang hari ini takut ke kuburan kalau di malam hari. Kalau kita ingin praktekkan bagaimana ziarah kuburnya Rasulullah SAW di malam hari, kalau kita ingin meniru waktunya, maka ambillah waktu di penghujung malam tersebut. Hadirin yang saya muliakan, Nabi SAW pun
menyampaikan, kuntu nahaitukum an ziyaratil qubur ala fazuruha. Dulu aku melarang kalian menziarahi kubur, namun sekarang aku perintahkan kalian untuk menziarahinya. Pertanyaannya kepada kita semua yang hatinya rada-rada keras, berapa kali pernah kita ziarahi kubur? Yang tidak harus terkait dengan kubur orang tua kita, keluarga kita, kerabat kita. Berapa kali kita pernah menziarahi kubur untuk mengobati hati kita? Dan bahkan wal'iyadu billah, sejumlah manusia ketika menziarahi kubur mereka melakukan sesuatu yang melanggar adab dan etika dan syariat Allah Subhanahu wa taala. Hadirin berbahagia, maka sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang beliau praktekkan dalam kehidupan beliau sehari-hari adalah sunnah yang berlaku sampai akhir zaman, walaupun manusia itu kadang banyak yang mengabaikannya. Berikutnya kita perhatikan apa hikmah di balik kematian. Apa hikmah di balik kematian? Apakah orang setelah mati selesai urusan? Tidak. Bahkan kematian itu merupakan sebuah fase yang akan dilalui oleh seorang insan. Sebagaimana fase kehidupan, perjalanan kita ini belum selesai. Perjalanan hidup kita menuju Allah Subhanahu wa taala belum berhenti. Dan bahkan kematian itu bukan istirahat. Sebagaimana orang yang memahami seakan-akan dengan mati selesai semua urusan, tidak. Jika kematiannya memang dalam kuburnya raudhatun min riyadil jannah, taman di antara taman syurga, berbahagialah dia. Namun jika kematiannya dia memasuki kuburan itu merupakan hufratun min hufarin niran, maka awal kecelakaan yang akan menimpanya. Oleh karenanya, fase kematian semua kita akan melaluinya. Saya yang berbicara, bapak-bapak yang mendengarnya, waktu yang akan berbeda yang kita tidak tahu kapan dan di mana kita akan tergeletak nantinya. Apa kira-kira hikmah dari kematian itu? Hadirin yang saya muliakan, di antara hikmahnya adalah di situ Allah nampakkan kesempurnaan kuasanya Allah Azza wa Jalla. Hikmahnya adalah di situ kita akan melihat bagaimana perjalanan perkembangan kehidupan seorang hamba dari tiada menjadi ada, kemudian dia mati dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dan dipersoalkan segala urusan hidupnya. Allah Subhanahu wa taala jadikan ini sebagai perjalanan yang akan dialami oleh semua insan, agar mereka semuanya mempersiapkan diri untuk hari kemudian. Oleh karenanya, bab kematian ini dimasukkan dalam rukun iman, yang mana manusia ketika berbicara bab kematian pun mereka masih banyak yang lalai. Hadirin, pernahkah kita bertanya, kira-kira kalau aku mati, bagaimana kondisi aku nantinya? Pernahkah kita terkesan mengambil pelajaran ketika mengunjungi orang-orang yang sedang ditimpa musibah sakit misalnya? Pernahkah kita mengalami sebagaimana ceritanya Imam Hasanul Basri, seorang tabi'in yang mulia, ketika beliau mengunjungi seorang yang sedang sakit parah dan kemudian beliau mendapatkan orang tersebut sedang sakaratul maut. Imam Hasan Al-Basri memperhatikan dahsyatnya kematian itu, yang mana ketika beliau pulang ke rumahnya, wajah beliau dalam keadaan pucat basi.
Kemudian orang-orang di rumahnya mempersilahkan beliau untuk mencicipi makanan dan minuman. At-ta'am yarhamukumullah. Para keluarganya mengatakan silakan dimakan. At-ta'am yarhamukumullah. Maka beliau menjawab dengan sebuah jawaban. Ya ahlah, alaikum bi-ta'amikum wa syarabikum. Ya. Yang menjadi perhatian beliau adalah, aku sekarang enggak mikir makan, silakan kalian makan dan kalian minum. Sungguh aku telah melihat sebuah keadaan yang mana aku akan terus mempersiapkan diri untuk berjumpa dengan keadaan tersebut. Sungguh aku telah melihat sebuah keadaan yang mana akan membuat aku akan terus mempersiapkan diri sehingga aku berjumpa dengan keadaan tersebut. Wahai orang yang merasa dirinya gagah, ketahuilah kegagahanmu itu akan hilang seketika. Allah subhanahu wa ta'ala sebenarnya telah mengingatkan kita akan banyak kejadian akan kematian tersebut. Sebuah keadaan yang tidak jauh jaraknya dari kehidupan dan pandangan orang kita, yaitu orang Aceh. Tsunami yang telah Allah subhanahu wa ta'ala tunjukkan di hadapan kita semua, yang tak pernah lekang dari ingatan kita semua. Bagaimana hebatnya Allah subhanahu wa ta'ala menggantikan sebuah generasi. Berapa banyak mereka telah menghadap Allah subhanahu wa ta'ala dan bawa urusan-urusan mereka masing-masing, dan kita menjadi orang yang antrian menuju Allah azza wa jalla. Bukankah itu doa yang terdapat dalam doa ketika orang menziarahi kuburnya? Assalamualaikum dara qaumin mu'minin wa inna insya'allahu bikum lahiqun. Bukankah kita semua mengatakan kita akan nyusul, kita semua akan ikut, kalian telah mendahului kami, kami akan mengikuti kalian. Nas'alullah lana wa lakumul afiyah. Kita mohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala untuk diri kita dan mereka yang telah berpulang ke rahmatullah, agar diberikan keselamatan oleh Allah azza wa jalla. Oleh karenanya, hadirin berbahagia, orang yang sering mengingat kematian dengan berbagai keadaan dan cara mati, dia akan menghilangkan dan mengurangi kesombongannya dan akan menghilangkan hasadnya. Begitu yang disampaikan oleh Abu Darda radhiyallahu taala an. Kemudian satu hal lagi yang kita sampaikan, bahwasa di antara hikmah kematian adalah Allah subhanahu wa ta'ala ingin jadikan itu sebuah ujian. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Sebuah ujian ingin dilihat siapa yang taat dan siapa yang bermaksiat. Sebuah ujian yang mana ujian itu berupa amalan. Ujian itu bukan berupa kertas jawaban. Ujian itu adalah berupa amalan, bukan berupa jawaban yang pintar dan hebat kita rangkaikan dalam sebuah evaluasi akhir tahun pembelajaran. Betapa banyak orang yang hebat dalam berikan argumentasi dan berikan jawaban, namun dia orang yang gagal dalam beramal. Hadirin yang saya muliakan, oleh karenanya Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan hidup kita ini tidak abadi. Yang hari ini kita dengan nama yang kita banggakan, ketika hari mati orang langsung mengubahnya dengan nama jenazah, dan nama itu pun dilupakan. Dan di saat itu semua akan mendapatkan apa yang telah dilakukan selama hidup di dunia ini. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita hamba-hamba yang banyak
ingat mati ketika masih hidup, bukan mengingat hidup ketika sudah mati. Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan di surah Al-Hijr, rubama yawaddu alladhina kafaru law kanu muslimin. Orang-orang kafir ketika mereka mati, ketika itu ingat hidup, andaikan dulu aku muslim. Kata para ulama tafsir ketika menjelaskan ayat ini dengan hadis-hadis Nabi SAW, mereka andaikan dulu beramal. Yang pertama ketika sakaratul maut, andaikan hidup diperpanjang. Yang kedua ketika mereka di dalam neraka dan Allah subhanahu wa ta'ala menyelamatkan orang-orang bertauhid setelah dibakar dosa-dosa mereka. Para ahli tauhid yang berdosa dengan segala maksiatnya diselamatkan oleh Allah azza wa jalla, dimasukkan dalam syurga. Ketika itu orang kafir pun berkata, andaikan dulu aku muslim, law kanu muslimin. Kemudian ketika mereka mendapat orang-orang yang mendapatkan syafaat dari para malaikat, para nabi, dan orang-orang mukmin, orang-orang yang dapat syafaat diselamatkan di neraka Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika itu pun mereka berharap, andaikan hidup kembali dan dulu jadi muslim. Yang terakhir, ketika Allah memberikan syafaat kepada semua penghuni dalam neraka yang masih memiliki iman. Kemudian dikala itu pun mereka mengatakan, andaikan dulu kita muslim. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wad dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فاتقوا الله لعلكم تفلحون. قال تعالى وكيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. عباد الله إن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والظالمين ودمر أعداءك أعداء الدين يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. أقيموا الصلاة.